Sahabat Terima Surgawi, puji syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk memulai hari yang baru. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, percayalah bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu berjalan di depan dan menyediakan jalan yang terbaik bagi kita. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali ada banyak pilihan yang harus kita ambil. Pilihan dalam pergaulan, dalam pekerjaan, keluarga, pendidikan, keuangan, bahkan pilihan-pilihan kecil yang tampaknya sepele dan sederhana. Namun seringkali justru pilihan-pilihan kecil itulah yang menentukan arah kehidupan kita di kemudian hari. Tidak sedikit orang yang mengalami penyesalan karena mengambil keputusan berdasarkan emosi sesaat, tekanan lingkungan, atau sekedar mengikuti apa yang sedang populer saat ini. Pada awalnya terlihat menyenangkan memang, tetapi akhirnya membawa pada kesedihan. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran penting melalui tema bijak dalam melangkah. Firman Tuhan akan mengajarkan bagaimana hidup dengan hikmat sehingga kita terhindar dari banyak kesalahan yang sebenarnya bisa kita cegah. Kiranya melalui firman pagi ini setiap langkah yang kita ambil semakin dipimpin oleh Tuhan sehingga kehidupan kita semakin berkenan kepadanya dan penuh dengan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Saat firman-Mu akan disampaikan, bukalah hati dan pikiran setiap sahabat Terima Surgawi. Biarlah Roh Kudus menerangi setiap pengertian, memberikan hikmat, kekuatan, dan tuntunan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Amsal pasal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempercayainya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang bijak melihat lebih jauh. Sahabat Terima Surgawi, perbedaan terbesar antara orang bijak dan orang bodoh bukan terletak pada kepintaran pendidikan atau kekayaannya. Perbedaannya terletak pada kemampuan melihat akibat dari sebuah tindakan. Orang bijak tidak hanya melihat hari ini, orang bijak memikirkan hari esok. Orang bijak tidak hanya bertanya, apakah ini menyenangkan? Tetapi juga bertanya, apakah ini benar? Apakah ini berkenan kepada Tuhan? Apakah ini akan membawa dampak baik bagi masa depan kita? Firman Tuhan berkata bahwa orang bijak melihat malapetaka lalu bersembunyi.
Artinya bukan menjadi pengecut, bukan melarikan diri dari tanggung jawab, melainkan memiliki kepekaan untuk menghindari hal-hal yang berpotensi menghancurkan hidup kita. Banyak persoalan sebenarnya dapat dihindari apabila seseorang mau mendengarkan nasihat dan memperhatikan peringatan Tuhan. Sayangnya, banyak orang baru belajar setengah mengalami luka. Mereka baru sadar setelah kehilangan, baru mengerti setelah terlambat. Padahal Tuhan seringkali sudah memberikan tanda-tanda sebelumnya, yaitu melalui firman-Nya, melalui orang tua, melalui hamba Tuhan, melalui suara hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu, jangan abaikan peringatan Tuhan. Ketika Tuhan menutup sebuah pintu, jangan memaksanya untuk terbuka. Ketika Tuhan berkata berhenti, jangan terus berjalan. Ketika Tuhan menunjukkan bahaya, jangan menganggapnya sepele. Hikmat selalu melihat lebih jauh daripada kesenangan sesaat. Jangan terjebak tekanan lingkungan. Sahabat Terima Surgawi, ada sebuah kisah tentang dua sahabat sejak kecil bernama Joan dan Grace. Mereka tumbuh bersama, belajar bersama, bermain bersama. Namun ketika memasuki masa remaja, jalan hidup mereka mulai berbeda. Joanne adalah pribadi yang sangat mudah bergaul. Ia populer, banyak teman, menjadi pusat perhatian. Sedangkan Grace lebih tenang, lebih suka membaca buku, tidak terlalu tertarik mencari perhatian orang lain. Suatu hari Joanne mendapat undangan ke pesta yang sangat bergengsi di sekolahnya. Ia merasa bangga, merasa diterima, merasa menjadi bagian dari kelompok yang populer. Sebelum berangkat, Grace hanya berpesan sederhana, jaga dirimu baik-baik. Malam itu, pesta berlangsung meriah, musik keras, tawa riuh, semua tampak menyenangkan. Joanne ingin diterima oleh teman-temannya. Ia tidak ingin dianggap berbeda. Ia tidak ingin ditolak. Karena itu, setiap minuman yang ditawarkan diterimanya. Setiap ajakan diikutinya. Sedikit demi sedikit, batas-batas yang selama ini dijaganya mulai runtuh. Akhirnya, sampai larut malam, tubuhnya sudah tidak sanggup. Pikirannya tidak lagi jernih. Ia tahu dirinya tidak layak mengemudi. Namun, tidak ada seorang pun yang mau mengantarnya pulang. Teman-teman yang tadi tertawa bersama ternyata tidak benar-benar peduli. Dalam keadaan mabuk, ia menyetir mobilnya sendiri. Tidak lama kemudian, kecelakaan terjadi. Mobil yang dikendarainya menabrak kendaraan lain. Malam yang seharusnya penuh kesenangan berubah menjadi malam penuh air mata. Di rumah sakit, Joanne menyadari sebuah pelajaran berharga. Ia berkata bahwa semuanya itu terjadi karena keinginannya untuk diterima oleh lingkungan. Sahabat Terima Surgawi, betapa banyak orang mengalami hal yang sama. Bukan karena mereka tidak tahu yang benar, tetapi karena mereka takut berbeda, takut ditolak, takut dianggap kuno, takut dianggap tidak mengikuti zaman. Padahal tidak semua yang populer itu baik.
Tidak semua yang rame diikuti oleh orang membawa berkat. Dan tidak semua yang sedang tren sesuai dengan kehendak Tuhan. Dunia sering berkata, ikuti arus, tetapi firman Tuhan berkata, ikuti Tuhan. Dunia berkata, semua orang melakukannya, tetapi firman Tuhan berkata, berjalanlah dalam kebenaran. Jangan mengorbankan masa depan demi penerimaan sesaat. Jangan menjual prinsip demi pujian manusia. Orang yang hidup dalam hikmat berani berkata tidak terhadap hal yang salah. Firman Tuhan penuntun keselamatan. Sahabat Rema Surgawi, Mazmur 119 ayat 9 memberikan jawaban yang sangat jelas. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Perhatikan baik-baik. Ayat ini tidak berkata bahwa seseorang dapat menjaga hidupnya tetap benar karena pengalaman, tidak juga karena kecerdasan, tidak karena usia, tidak karena kebanyakan teman, tidak pula karena jabatan atau kedudukan. Mazmur berkata bahwa hidup dijaga tetap bersih melalui firman Tuhan. Mengapa? Karena manusia seringkali tidak melihat bahaya yang tersembunyi di balik sesuatu yang terlihat baik. Musuh tidak selalu datang dengan wajah yang menakutkan. Kadang ia datang dalam bentuk kesempatan, kadang dalam bentuk pujian, kadang dalam bentuk kenyamanan, kadang dalam bentuk kesuksesan, kadang dalam bentuk pergaulan yang tampaknya menyenangkan. Itulah sebabnya banyak orang jatuh bukan karena sedang lemah, tetapi ketika dia merasa kuat. Banyak orang gagal bukan ketika sedang kelihatan kehilangan arah, tetapi ketika merasa sudah mengetahui segalanya. Firman Tuhan memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia. Firman mampu melihat apa yang belum terlihat. Firman mampu memperingatkan sebelum kehancuran terjadi. Firman mampu menghentikan langkah sebelum jurang tercapai. Sahabat Rema Surgawi, lampu lalu lintas dipasang bukan setelah kecelakaan terjadi. Pagar pembatas dibuat bukan setelah kendaraan jatuh ke jurang. Rambu peringatan ditempatkan bukan setelah bahaya menghancurkan banyak orang. Peringatan selalu diberikan sebelum bencana terjadi. Demikian pula firman Tuhan. Firman bukan sekedar penghiburan setelah terluka. Firman adalah perlindungan sebelum luka itu terjadi. Seringkali Tuhan sedang melindungi melalui ayat yang kita baca pada saat teduh, melalui khotbah yang kita dengar, melalui teguran yang terasa tidak nyaman, melalui nasihat yang sulit diterima. Namun karena hati menganggap semuanya biasa, banyak orang berjalan melewati peringatan-peringatan Tuhan, lalu bertanya, mengapa akhirnya jatuh? Sahabat Rema Surgawi, salah satu tragedi terbesar dalam kehidupan bukanlah tidak memiliki Alkitab, melainkan memiliki Alkitab tetapi mengabaikan isinya. Memiliki firman tetapi tidak mengindahkannya. Mendengar suara Tuhan
tetapi tidak mentaatinya. Padahal satu ayat yang ditaati seringkali mampu menyelamatkan seseorang dari penyesalan bertahun-tahun. Satu teguran Tuhan yang kita dengar dapat menghindarkan dari kehancuran yang besar. Satu langkah ketaatan hari ini dapat mengubah seluruh arah kehidupan di masa depan. Firman Tuhan bukan hanya menunjukkan jalan menuju surga, firman Tuhan juga menjaga langkah selama perjalanan menuju ke surga. Firman bukan hanya menerangi tujuan akhir, firman juga menerangi setiap keputusan kecil kita setiap hari. Karena itu jangan pernah menganggap saat teduh sebagai rutinitas rohani. Jangan menganggap membaca Alkitab hanya sebagai kebiasaan orang Kristen. Di dalam firman Tuhan terdapat hikmat yang menjaga keluarga. Ada hikmat yang menjaga pergaulan, ada hikmat yang menjaga keuangan, ada hikmat yang menjaga pelayanan, ada hikmat yang menjaga masa depan. Semakin dekat kepada firman, semakin tajam kepekaan rohani kita. Semakin dekat kepada firman, semakin cepat mengenali jebakan musuh. Semakin dekat kepada firman, semakin mudah mendengar suara Tuhan. Dan ketika Tuhan memberi peringatan, hati yang hidup dalam firman tidak akan mengabaikannya. Sebab memahami bahwa seringkali keselamatan tidak dimulai dari mujizat yang besar, tetapi dari ketaatan terhadap satu firman Tuhan yang sederhana. Firman Tuhan tidak selalu menghentikan badai, tetapi selalu mencegah langkah memasuki badai yang tidak perlu. Sahabat Terima Surgawi, bagaimana menerapkan firman hari ini? Yang pertama, belajarlah mendengar nasihat yang benar. Jangan cepat menolak teguran. Tuhan sering memakai orang-orang di sekitar kita untuk memberikan peringatan yang menyelamatkan kehidupan. Kedua, berani berkata tidak terhadap hal yang salah. Tidak semua ajakan harus diterima, tidak semua kesempatan harus diambil, tidak semua tren harus kita ikuti. Pilihlah yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketiga, pertahankan kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Luangkan waktu membaca Alkitab, berdoa, merenungkan firman. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin jelas arah kehidupan kita. Keempat, evaluasi setiap keputusan dengan hikmat. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah ini memuliakan Tuhan? Apakah ini membawa damai sejahtera? Apakah ini membawa kebaikan bagi masa depan kita? Sahabat Terima Surgawi, mungkin hari ini ada yang pernah mengambil keputusan yang salah. Mungkin ada yang sedang menanggung akibat dari pilihan yang kurang bijaksana. Jangan putus asa. Kasih karunia Tuhan Yesus masih tersedia bagi kita. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memperbaiki. Tuhan sanggup mengubah kegagalan menjadi pelajaran yang berharga. Untuk itu mulai hari ini,
serahkan setiap langkah kita kepada Tuhan. Mintalah hikmatnya, mintalah tuntunannya. Percayalah bahwa Tuhan yang memimpin tidak akan pernah menyesatkan kita. Ketika Tuhan memegang tangan seseorang, jalan yang gelap pun diteranginya. Ketika Tuhan menjadi penuntun, langkah kehidupan akan semakin kokoh. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu pagi ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengajarkan pentingnya hidup dalam hikmat Tuhan. Ampunilah apabila selama ini ya Tuhan, kami sering mengikuti keinginan sendiri daripada mendengar suara-Mu. Berikan kepada kami ya Tuhan, hati yang peka terhadap teguran-Mu. Berikan keberanian untuk menolak hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Berikan hikmat dalam setiap keputusan, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, maupun dalam pergaulan sehari-hari. Kiranya firman-Mu menjadi pelita yang menerangi setiap langkah kami, ya Tuhan. Lindungi dari keputusan yang salah, jauhkan dari jebakan musuh. Pimpin kami Tuhan menuju masa depan yang penuh damai sejahtera dan pengharapan. Berkatilah kami ya Tuhan yang mendengarkan siaran ini. Curahkan kesehatan, sukacita, kekuatan, dan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Rema Surgawi, firman Tuhan mengajarkan bahwa orang bijak bukanlah orang yang tidak pernah menghadapi bahaya, melainkan orang yang mau mendengarkan Tuhan, melihat peringatannya, dan mengambil keputusan yang benar sebelum terlambat. Ketika firman Tuhan menjadi penuntun hidup kita, setiap langkah akan lebih terarah, lebih aman, dan lebih berkenan di hadapannya. Hikmat melihat akibat sebelum langkah diambil, sebab firman Tuhan selalu menuntun ke jalan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.